memberikan doa bersama atas persiapan pemberangkatan anak kita, saudara kita, keluarga kita, kerabat dan sahabat kita untuk menunaikan rukun Islam yang kelima atau haji ke Baitullah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, namun perlu kita ketahui bahwa macam-macam nama jenis daripada haji. Kalau orang berangkat menunggu antrian, itu namanya haji reguler. Artinya haji di bawah naungan pemerintah. Itu mesti menunggu. Kalau Makassar itu mendaftar tahun 2025, diperkirakan 47 tahun baru bisa berangkat. Kata menjual nawa-nawa aja menanggap mendaftar. Memang bayar pendaftarannya murah, mungkin 25, tetapi daftar tunggunya itu yang lama. Kemudian ada juga haji Bapak Ibu, namanya ONH Plus. Yang mana itu ONH Plus? Ini daftarnya tidak terlalu lama, sekitar 7 tahun, tapi biayanya agak mahal. Ada juga yang mendaftar Bapak Ibu tidak menunggu, tetapi lebih mahal lagi harganya. Tetapi visa yang dipakai kemungkinan ada dua. Kalau bukan visa mujamalah, berarti visa furoda. Sementara untuk tahun ini ada visa yang tidak diperbolehkan untuk dikeluarkan dan tidak boleh digunakan dalam berhaji. Visa tersebut itu adalah visa ziarah. Itu visa ziarah itu Bapak Ibu tidak boleh digunakan dalam berhaji untuk tahun ini. Karena aturan pemerintah Saudi sekarang ini tidak main-main. Yang ada visa hajinya saja itu tidak boleh masuk di wilayah Masjidil Haram. Mesti harus menggunakan tasrih atau menggunakan kartu nusuk izin masuk ke Masjidil Haram. Kalau masuk saja di Masjidil Haram itu diperketat, bagaimana kalau masuknya nanti di Arafah, Mina dan Musdalifah? Maka oleh sebab itu Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, saya menyarankan terkhusus kepada Bapak dan Ibu yang mau berangkat, memang kalau visa furoda yang kita pakai itu berharap-harap cemas, karena visa furoda itu keluarnya di akhir-akhir, di detik-detik terakhir. Makanya itu tanggal 1 Zulhijjah, perhatikan Bapak Ibu, tanggal 1 Zulhijjah tidak ada lagi penerbangan, tidak boleh lagi pesawat mendarat di Madinah, tidak boleh lagi pesawat mendarat di Bandar Internasional King Abdul Aziz Jeddah atau Terminal Haji, karena semua fasilitas dan kegiatan sudah mulai ditutup. Tanggal 1 Zulhijjah kegiatan-kegiatan penerbangan tidak boleh lagi masuk di Jeddah, semua total ditutup karena kita akan fokus mempersiapkan pelaksanaan wukuf di Arafah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, memang pantas-pantaslah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Itulah pentingnya Bapak Ibu kipilangnya ini, pentingnya itu berdoa. Punna nasari makin dalil Allah Ta'ala nakani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inaina ni sari lamur dalil Allah Ta'ala, sudah dikasih rezeki oleh Allah, nampak tidak melaksanakan ibadah haji, nampak sana gagana balana jaya utona jaya risana jaya barang-barangna nanti yang kalian lampar di Makkah. Orang ini kalau mati kata Rasulullah akan dicatat matinya mati Yahudi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya itu pentingnya melaksanakan ibadah haji. Unani ampawin akan Ustaz, saya belum bisa berhaji. Apakah saya haji dulu atau umrah dulu? Karena banyak orang yang tidak mau berumrah karena alasan belum haji. Kalau ikut Rasulullah Nabi Takibinawangi, mesti harus berumrah dulu baru kemudian berhaji. Bukan haji dulu baru umrah. Umrah dulu baru haji. Ya puali senak-anak pun mau terki umrah Ustaz, tidak nikah haji. Jadi itu mau terki umrah tidak nikah haji. Ibu, Ibu, antur karena ya umroh, pengiri. Itu umroh, perhatikan. Kalau manasik tidak berdiri orang duduk, beda dengan cara maya lain. Umroh Nabi Muhammad SAW pintalung ina laksanakan antu umroh ya nampak sekali ya haji. Jadi puna nak minta Kipinawangi mesti umrah kiro nampak haji ki. Puali nak kana puna motor kirimat ke Stastina ni kio haji tahu. Ka umrah ji. Antu to motor kirimat ke umrah bapak ibu sebetulnya ni kio haji donji. Namanya umrah tahu ni kio haji donji. Apa nyemerator di Makkah? Punane tong mempur masih kan kita nangkasi nakana tuh petugas karate nakana haji tarik haji jalan haji do nakio haji gitu apa sabar nakio haji katanya sereta. Kemudian yang kedua bapak ibu, orang berangkat ke tanah suci itu bukan karena gelar. Kakak makam mana pun terlampar di Makkah bapak ibu. Orang semua berangkat haji karena ingin mencari status sosial. Kaji pun haji tawa bapak ibu dihargai. Pun haji luar biasa penghargaan. Cini gini ya. Pun dari lampa bunting haji orang tu di pakar-pakar di pasidang atau pribadi. Betul? Haji jaya bulain nak. Ya, dari kucing lagi muncul loh ini. Saya ini kucing bulain. Bapak ibu, bagus, tidak apa-apa. Itu emas itu tiap bulan dari tanah suci itu emas itu pakai itu, penting itu dipakai itu perhiasan. Ibu, jangan disimpan emasnya kalau banyak emas pakai acara apa? Pangeri. Tidak perlu sambung bicara mereka Ibu, cincin yang ada di lemari, gelang, rantai, setiap ada acara silahkan dipakai. Pakai. Kenapa tidak dipakai Ustaz? Kalau ada orang yang punya emas ibu, tidak nak pakai bulainna 40 hari berturut-turut anju mulai ngatena dipakai menyuri, Anda tidak pernah pakai itu emas. Nanti akan dihisab dan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bu, jangan kata emas, anjo baju tak pakaian tuntut baju tentu. Marang ini pakai manasi, marang ini pakai nyori. Itu semua baju di lemari itu. Kapan ibu tidak pernah pakai sembahyang itu baju? 40 hari berturut-turut talak kota baju tatnya pakai sembahyang, semua pakaian di lemari akan dihisap dan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa jahina baju tak lalang dalam lemari mesti harus bergantian dipakai. Karena kalau tidak semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk antu lipa kah? Undang tahun-tahun narima tawa lipa. Terserah apa mereka lipa kah? Gajah dulu, cak dua mangga, wadimor, itu sarung itu. Undatnya kita pakai sambayang aja lipat tak. Muka member bapak ibu. Di hari kemudian sarung itu akan dimintai pertanggungjawaban. Undaga patena kita pasti datangi lipat tak. Ya itu kalau mau berangkat nanti tanah suci mu, Pak, minta tolong sarung-sarung tak itu di dalam lemari. Keluarkan itu. Sedekahkan nanti sarung pada saat setelah berhaji. Daripada dihisap 40 hari berturut-turut tidak pernah dipakai sholat, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Termasuk sarung yang mereknya cap gajah duduk, sedekahkan cepat.
Kalau tidak, di hari kemudian Allah perintahkan itu gajah suruh duduk itu yang punya sapu. Bapak Ibu, Bapak Ibu. Jadi saya sarankan umroh dulu baru haji. Tapi kalau Allah sudah mencukupkan uang tak, kenapa tidak? Harus berangkat ke tanah suci. Nah, Bapak Ibu kita mulai. Karena saya dengar informasi persiapan pemberangkatan, memang visa yang Bapak ini dikasih namanya visa furoda, itu memang di akhir-akhir baru keluar. Itulah pentingnya berdoa. Kasih kuat doanya. Unnallah ta'ala kairu kang kita lampar di Makkah, tidak ada yang bisa menghalangi Bapak Ibu. Dan demi Allah semua orang yang pulang berhaji dan berumrah tidak kikai siasi motel. Antu to motel kai waktu di Makkah, motel umrah, motel haji. Apa na apalah rata di Makkah Bapak Ibu. Ya tahun itu disarang Allah Ta'ala. Makanya kalau tiba di Makkah nanti perbanyak berdoa. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di seputar dua tanah haram itu tidak ada doa yang ditolak oleh Allah. Semua doa mustajab diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Begitu jadi keluar persiapan tanggal 25 pemberangkatan, apa yang harus dilakukan? Nah, ini gua tak ada kirong. Haji apa kipilih ini? Kan tuh haji taluarin nah. Yang pertama ada namanya haji tamattu. Bu, haji tamattu. Tiai haji talettu. Haji tamattu. Yang kedua ada haji ifrat. Yang ketiga ada namanya haji kiron. Haji tamattu, haji ifrat, haji kiron. Tentu saya harus tanya yang mau berangkat, karena kita ini manasik. Haji apa yang kita pilih? Tamattu. Haji tamattu. Sebetulnya jangan katakan bahasanya travel. Itu pilihan haji harus kita yang pilih, bukan travel yang pilihkan kita. Tapi kalau kita memilih haji tamattu, saya ceramahkan ceramah tamattu. Kalau kita pilih haji ifrat, saya ceramahkan ceramah ifrat. Karena mekanisme perjalanan ibadah haji Bapak Ibu tiga namanya, ada haji tamattu, ada haji ifrat, ada haji kiron. Tapi kalau lebih umum kita ambil haji tamattu dan kita tahu mekanisme perjalanannya, maka saya jelaskan tentang haji ifrat atau haji tamattu. Nah sekarang karena yang dipilih haji tamattu mesti dikasih tahu apa itu yang dimaksud dengan tamattu. Kaja itu lampar di Makkah ikut tanya haji apa kan wale? Haji tamattu, nak nanti hati-hati. Haji apa haji pernah nanti mana kamu menyebutin pulang ngir. Haji apa? Haji kiron nak nanti haji apa yang oleh kau? Nak haji mabrur. Dia tidak bisa membedakan yang mana haji tamattu, yang mana haji kiron, yang mana haji ifrat. Nah, Bapak Ibu, kita akan jelaskan dulu. Karena yang diambil adalah haji tamattu. Maka proses perjalanan haji tamattu itu artinya haji tamattu itu mendahulukan umroh dulu baru haji. Umroh dulu baru haji. Kita persingkat. Tanggal 25 keluar rumah. Misalnya sudah dinyatakan stempel visa. Nih, sudah distempel visa. Berarti Bapak Ibu persiapan keluar rumah. Keluar rumah tidak perlu banyak baca-baca. Dan jangan kuliah baca-baca, dibaca pada suruh kembali lagi. Cukup baca saja bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Supaya selamat di perjalanan, terlindung dari musibah, baca lagi doa. Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ia mesti dibaca Pak doa nganjo. Dan kalau tidak hafal nanti saya WA. Cara-caranya berdoa keluar rumah. Tidak perlu lagi tambah-tambahi doanya. Biasanya pulang rekaman Pak doa anak kuna sudah kembali lagi. Oh kareng atala la lampa maanne kipa cocok kalalo kodong bamban na butta mangkasara sehingga bamban na butta makka nagap bambang butta mangkasara remu mangko. Tidak perlu baca doa itu.
Ada doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesudah itu Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, keluar meninggalkan rumah, ane sinampe na sabat yeto ana, aja majama maki. Jangan nanti pada saat Bapak Ibu lah nampak bitawana pagi lah jama-jama. Jangan. Karena kedua jamaah ini suami istri, dia tidak masuk di asrama haji. Kenapa tidak masuk? Haji plus inilah haji termahal. Bapak Ibu, haji mahal. Mahal ini. Ngapa nih karena mahal Ustaz? Tanam bilangan lagi. Ini haji mahal ini. Fasilitasnya mewah, bintangnya bintang 5, makanannya kurang lebih hampir sama hajinya Haji Mirayati dulu. Tahu Haji Mirayati? Pernah lihat Haji Mirayati? Berangkat haji pakai haji mahal, Bapak Ibu. Mahal ini haji harganya. Tidak main-main Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Nah, kita mulai naik ke mobil Bapak Ibu menuju ke bandara. Biasa itu dua di tok lampang, si bilangan ngotong ngantar gitu. Lebih banyak pengantar daripada yang mau berangkat. Itu umum itu. Apa sabaknya yang najai pantar? Nah sabaknya nu ina cini toyo ka lampar di Makkah. Ya minta jatuh ngantar lagi. Sampai di bandara Bapak Ibu. Masuk seperti biasa, kita hanya penumpang biasa. Tidak ada penerbangan bandara bagi Haji Plus langsung Jeddah, tidak ada. Kemana mereka Bapak Ibu? Dia menuju ke Jakarta dulu. Jadi nanti di Jakarta kumpul. Rata-rata Haji begitu plus, tidak langsung Makassar menuju Jeddah. Kumpul semua di Jakarta. Nanti di Jakarta baru dibagikan semua paspornya. Di Jakarta 1 hari kumpul, diadakan pembekalan. Tapi saya sarankan kalau ambil haji tamattu, itu pakaian ihram jangan dimasukkan ke dalam koper, tapi pakaian ihram sebaiknya dimasukkan Bapak Ibu di koper kecil, simpan di kabin pesawat. Jangan dikasih masuk di bagasi. Kenapa? Karena sebentar haji tamattu ini beda niatnya dengan haji ifrad. Nah Bapak Ibu, setelah itu di Jakarta boleh mandi sunat ihram. Silakan mandi sunat ihram. Kenapa? Karena yang dipilih adalah haji tamattu. Dia boleh mandi di Jakarta, berniatnya nanti di atas pesawat. Sampai di atas pesawat, Jakarta menuju ke Jeddah, karena tidak mungkin langsung Madinah, terlambat menemui Madinah. Harus Mekah dulu. Lalu kemudian Bapak Ibu, dari Jakarta menuju ke Jeddah itu kurang lebih 9 jam. Di atas pesawat sebaiknya menjamak sholat. Kalau dapat waktu duhur dijamak asar. Kalau dapat waktu maghrib jamak langsung isya. Jamaknya qashar. 4 rakaat dikurangi. Duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, diawali dengan tayamum. Kalau tidak tayamum, bawa botol parfum kecil. Tidak usah diisi air. Nanti di atas pesawat masuk ke toilet, isi itu air. Karena tidak perlu air banyak. Yang penting ada sedikit kena anginnya, itu air, itu sudah sah. Pengganti daripada wudhu. Semprot, bismillahirrahmanirrahim. Selesai itu, diusapkan tangan. 3 kali, boleh. 1 kali, boleh. Perempuan tidak usah dibuka kos tangannya, tidak usah digulung lengan bajunya, tidak usah dibuka jilbabnya. Cukup semprot saja bismillah 1 kali, kemudian muka selesai. Tapi laki-laki silakan tangan, kemudian siku kanan bisa sampai selesai. Kemudian sesudah itu 1 tayamum, tidak boleh 2 sholat. 1 tayamum hanya berlaku untuk 1 sholat. Selesai tayamum kemudian sholat duhur, tayamum lagi, baru kemudian qomat lagi, laksanakan sholat asar 2
2 rakaat. Itulah diberi nama jamak qasar. Sesudah itu Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, terbang kita sudah menghampiri 9 jam, itu pilot pasti umumkan itu. Para penumpang yang terhormat, bagi jamaah yang mau mikot di atas pesawat, ambil itu pakai ihram tak di atas. Lalu kemudian Bapak Ibu ke WC, ke toilet, ganti pakaian pribadinya, kemudian menggunakan pakaian ihram di atas pesawat. Kemudian kita berniat nasabah haji tamattu nalle. Apa niatna pelangir ini? Nawaitul umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah, perhatikan itu. Nawaitul umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kalau tidak hafal itu begini saja. Labbaik Allahumma umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kalau masih tidak hafal, maka saranmu kuniatkan ingali umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Punatin aja kule bahasa Makassar atintamu. Tidak bisa lagi pakai bahasa hati. Sekali sana mah kita bicarain. Setelah berpakaian ihram, perhatikan Bapak, tidak boleh mengeluarkan darah. Perhatikan. Kuku-kuku tidak boleh panjang. Ibu sebaiknya meminum obat penunda haid, karena dikhawatirkan jangan sampai menjelang haidnya. Kapan haid? Khawatir nanti tidak masuk ke Arafah, karena di Arafah ini berhubungan dengan ibadah. Arafah itu berhubungan dengan sholat. Arafah itu berhubungan dengan zikir. Arafah itu berhubungan dengan doa. Sangat disayangkan kalau kita masuk ke Arafah haid. Maka kalau ibu merasa haid saya di akhir bulan, maka sebaiknya minum obat penunda haid dulu sebelum berangkat. Dan itu ulama membolehkan. Nah, Bapak Ibu, kemudian kuku tidak boleh panjang. Tidak boleh bertengkar suami istri. Jadi punan yang bayi yang murahnya sampai besirit sama hari mikir besirit. Kami juga jamaah nampil Jakarta besirit bisa gambarin. Batu di Jeddah besirit. Antamir Makkah besirit. Antamir Arafah besirit. Antamir Musdalifah besirit. Sagena muter di Jakarta besirit. Sagena nang dari pesawat dari Makassar besirit. Jadi dengan lagi di besirit. Talabat tinggal pembaji sampai serena. Makanya suami istri sebelum berangkat usahakan saling minta maaf. Jangan sampai hanya ke persoalan kecil kemudian kita bertengkar. Salah satu orang yang bisa bertengkar di Mekah Bapak Ibu sebelum berhaji itu mengurangi nilai pahala haji kita. Jangan bertengkar. Nah, setelah berpakaian ihram, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Itu nanti terdengar satu pesawat itu. Bukan cuma kita, tapi semua orang menuju ke Jeddah yang menggunakan pakaian ihram, ramai kedengaran orang bertalbiyah di atas pesawat. Kenapa? Karena haji yang kita ambil di situ ada haji ifrad dan di situ penumpangnya ada haji tamattu, bahkan boleh jadi ada yang ambil haji qiran. Pakaian ihram masih terpasang di atas pesawat. Pilot umumkan, sesaat lagi kita akan mendarat di bandara internasional King Abdul Aziz Jeddah Terminal Hajj. Turun kita dari pesawat. Begitu turun dari pesawat, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, bawa itu koper. Setelah bawa kopernya, persiapkan diri Bapak Ibu. Jarak antara Jeddah masuk ke Mekah itu kurang lebih 2 jam lamanya. Tiba di Mekah, tidak langsung masuk di Masjidil Haram, disimpan dulu di hotel atau di rumah transit. Lalu kemudian kembali sempurnakan air wudhu.
Setelah disempurnakan air wudhu, kita persiapkan diri menuju ke Mekah. Saya tanya Bapak Ibu, nanti pada saat masuk di Masjidil Haram, sebaiknya tidak usah banyak fokus ke buku tuntunan manasik. Ikuti saja arahan pembimbing. Sekarang kita masuk di Masjidil Haram. Begitu masuk di Masjidil Haram, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, naik maki. Karena itu Masjidil Haram naik tangga dulu, kemudian turun ke bawah. Bawah itulah letaknya Ka'bah itu. Bagi pemula, baru kita pertama berangkat sudah umrah. Nah, turun ke bawah, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Lihat posisinya, yang mana Hajar Aswad dan yang mana lampu berwarna hijau. Karena lampu berwarna hijau itu searah dengan Hajar Aswad. Posisinya berada di samping kiri. Menoleh sedikit, Bismillah, Allahu Akbar. Lalu kemudian mutar, tawaf. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pas yang terakhir di rukun Hajar Aswad, Bapak Ibu, begitu di rukun Hajar Aswad selesai, dirubah doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rahman ya rahim ya rabbal alamin. Bismillah, Allahu akbar, terhitung 1 kali putaran. Dan selama Bapak Ibu berputar harus dalam keadaan berwudu. Tidak boleh batal wudu. Tidak ada tawaf bagi orang yang batal wudunya. Ingka punya air kita ratuk di putaran ke-6. Kan yang tuatuk mana ni sipi lolos ji. Yang mau kentut silakan kentut. Lepas dari rombongan kemudian berwudu lagi. Setelah berwudu tidak usah ulangi dari putaran pertama. Cukup di mana kita kentut putaran ke-6. Setelah berwudu lanjutkan sampai putaran ke-7. Selesai persoalan. Setelah itu sholat 2 rakaat di depan pintu Ka'bah. Pangumpunan tidak susah. Baca idza ja'a nasrullahi wal fath. Yang pertama baca dulu Al-Fatihah, baru baca idza ja'a nasrullahi wal fath. Kalau tidak hafal Al-Fatihah, alhamdulillah. Bapak Ibu, setelah itu minum air Zam-zam. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban. Saya ulangi, Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa shifa'in kulli da'in. Minum air Zam-zam. Setelah meminum air Zam-zam, tinggalkan Ka'bah menuju ke tempat sa'i antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Sambil berjalan naik ke Bukit Sofa baca Inna Sofa wal Marwata min sa'airillah faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaih ayat tawafa bihima wa man tatawa khairan fa inna allaha syakirun alim. Safa Marwah, Marwah Safa, Safa Marwah, Marwah Safa, 7 kali putaran. Selesai Safa Marwah sa'i, Bapak Ibu tidak boleh gunting rambut. Perhatikan Bapak, jangan gunting rambut. Tidak boleh berhubungan badan suami istri. Kenapa tidak boleh gunting rambut dan berhubungan badan suami istri? Karena Anda belum berhaji. Jangan Ustaz tena jelaskan kamu ya. Pernah cukur kiuk nana tena pernah haji bayar lagi bembe. Bayar dam dia. Kapan dia cukur rambut padahal dia belum berhaji, maka dia bayar dam. Anyambale bembe tawasi kayu. Pernah tena anyambale bembe mesti puasa 10 hari. Puasa 3 hari di Mekah, 7 hari di Moncoloe. Dan kambingnya yang harus disembelih adalah kambing di Mekah. Tidak boleh bawa kambing Moncoloe dibawa ke Mekah. Nah, itu satu. Yang kedua, tidak boleh berhubungan badan suami istri. Meskipun istrinya sendiri, tidak boleh berhubungan badan. Kalau ada jamaah haji belum haji dia berhubungan badan, Bapak Ibu, padahal dia sudah jatuh niat, maka hati-hati.
bisa jadi dia harus bayar 1 ekor kambing. Sesudah itu Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, dia boleh membuka pakaian ihramnya. Itu pakaian ihram sudah bisa dibuka. Kenapa bisa dibuka? Karena cuma haji tamat. Seandainya dia pilih haji ifrat, maka pakaian ihram tidak boleh diganti sampai haji selesai. Harus dipakai terus. Cuma ada cumanya, ada tapinya. Hati-hati kita punya sikat gigi, kita punya sulit kecera kayak bayar tidak. Pernah pakai ihram tahu nampak kata lah, akankan nak cera bayar kiseda. Pernah pakai ihram tahu nak besere, kan tu pacoba ya rati rimakan tu sanda patu pacoba dari moncolo. Nagap pati na si Jojo sigang buran nina na benenda, sa besere karena tungkap. Akhirnya pakai ihram berkelahi suami istri, harus menyembelih 1 ekor kambing itu. Makanya usahakan jangan banyak bicara, diam. Punak bicara beninta, saneng buran ninta. Punak bicara buran ninta, saneng beninta. Diam, berlaku hukum diam, tidak perlu banyak bicara. Satu-satunya yang bisa menyelesaikan persoalan ketika terjadi masalah, diam hukumnya. Jangan nambah-nambahin lagi bicara. Bapak Ibu, perhatikan lagi. Hampir selesai ini. Tanggal 8 Zulhijjah mandi sunat ihram lagi. Cuci tangan. Setelah itu Bapak Ibu seperti berwudu, siram kepala 3 kali, bahu kanan 3 kali, bahu kiri 3 kali, tidak pakai sampo, tidak pakai sabun. Dengarkan itu Pak, tidak pakai sampo, tidak pakai sabun. Jadi kalau mandi ihram tidak pakai sampo, tidak pakai sabun. Jadi caranya Ustaz, karena ini rambut panjang, kalau mau bisa dia kali. Caranya mandi biasa dulu pakai sampo, baru kemudian mandi biasa pakai sabun. Setelah mandi biasa pakai sampo dan sabun, baru kemudian mandi niat sunat ihram. Setelah mandi sunat ihram selesai, kita akan tinggalkan hotel kita menuju ke Mina. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Di Mina namanya tarawih. Persiapan Bapak Ibu besok jam 7 pagi tanggal 9 Zulhijjah sampai matahari terbenam harus ada di Arafah. Tidak boleh di luar Arafah. Siapa yang wukuf Bapak Ibu di luar Arafah tidak sah hajinya. Wajib mengulangi tahun depan. Itu jangan itu travel bandang itu travel kan. Bapak Ibu, jangan itu travel bandang. Tidak dapat kami tahu wukuf. Jangan tidak boleh dibeskan. Teteruan pinantama. Napa nikutan naman tama aja kok. Tama aja tapi teteruan. Pun na teteruan mo nung tama. Lepa mintu wukuf ka pun na teteruan mo. Karena wukufnya itu sampai jam 12. Lewat dari jam 12 selesai wukuf. Siapa yang masuk jam 2 dipastikan tidak ada haji baginya. Sementara Al-Quran mengatakan Al-Hajju Al-Arafah. Haji itu adalah Arafah. Yang tidak masuk di Arafah tidak sah hajinya. Menjelang maghrib, bapak pegang tangan istri, keluar dari tenda, angkat tangan, hadapkan ke atas langit. Sebelum maghrib, angkat tangan, panjangkan doanya, perbanyak doanya, perbanyak meminta kepada Allah. Tidak perlu pakai bahasa Arab, pergunakan bahasa Indonesia. Bersalawat kepada Nabi. Semua doa yang meminta dan menangis di hari Arafah, seluruh malaikat akan berkumpul mendengar dan merekam orang-orang yang sedang berhaji permintaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita akan tinggalkan Arafah. Setelah sholat Bapak Ibu tiba di Musdalifah, sholat maghrib jamak isya, lalu kemudian persiapkan pungut batu. Nerapung maki batu jo ini. Kami coba tua-tua nerapung jo. Coba tua-tua. Jadi ngira ki sentere apa kira. Nampak kipares sekan sing kami tu warna na batu pun na lengi na batala batu tu ika pun na lengi na ringan tayonta pungut itu. Besok tanggal 10 Zulhijjah kita akan mempersiapkan diri untuk melakukan pelontaran.
Hebatnya Haji Plus Langiri. Aneh hebatnya nih haji nanti pilihnya Haji Plus kah? Karena tempat pelontarannya berdekatan tempat pelontarannya para artis di Jakarta. Coba jina aja. Nampambanina beda dengan haji yang reguler. Bapak Ibu, mungkin saja cukup jauh. Nah, itulah hebatnya Haji Plus. Setelah melontar pertama Bapak Ibu, kembali lagi ke tenda Mina kita. Lalu kemudian besok pergi lagi melontar. 11 Zulhijjah sampai 12 Zulhijjah selesai pelontaran, kemudian kita menuju kembali ke Masjid Haram melakukan tawaf ifadah. Setelah tawaf baru kemudian sa'i, setelah sa'i baru menggunting rambut. Anda sudah menyandang gelar haji. Nah, pertanyaan saya Pak, karena kita gondrong ini pertanyaanku ini. Menurut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengarkan baik-baik karena ikut Nabi atau tidak. Nabi menganjurkan orang yang sudah berhaji harus memotong rambutnya sampai gundul licin. Pertanyaanku, mau jadi potong? Hah? Dan harus dipotong itu? Jangan sampai bilang segede mode Ustaz, jangan sedikit. Polong asa nih. Kalau perlu nanti pulang berhaji baru kemudian kasih gondrong kembali. Karena kenapa? Ada riwayat hadis mengatakan itu rambut kalau dia melengket setelah kita berhaji kemudian digunting, itu Bapak Ibu akan jadi saksi setiap lembarnya dari kemudian. Akan jadi saksi. Jadi biarkan rambut itu tersimpan di Arafah. Rambut tak disimpan di Arafah akan jadi saksi di hari kemudian itu rambut. Jadi simpan di rambut tak di Arafah. Jangan dibawa pulang di Moncolloe. Simpan itu rambut di Arafah, biarkan jadi saksi. Nanti pulang berhaji, kemudian kalau mau kasih gondrong lagi, silakan kasih gondrong rambutnya. Setelah itu haji sudah selesai. Paling pertama kita kabari adalah orang tua di rumah. Masing-masing telepon orang tua. Assalamualaikum Ma. Assalamualaikum Bapak. Alhamdulillah. Haji Ma. Ini sudah diletakkan ini cipo-cipo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini boleh ini cipu-cipu kan ini boleh misidakan lagi. Ini tanda mi cipu-cipu kan. Jo cipu-cipu di baleri pasar butung tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tanda mi cipu-cipu kan. Semua orang yang pakai cipu-cipu itu gagal tuh nih cipu. Dia cini kan dia. Pakai cipu-cipu kan. Gagal tuh nih cini. Nah kamu-kamu nih jahit ini nah haji apa mau cipu-cipu gitu. Iya tahu. Bapak Ibu, nah, kemudian dipasang lagi songkok hajinya. Anda sudah mendapat gelar haji. Siapa nama itu? Ikram. Bayangkan namanya tadinya Bapak Muhammad Ikram CH, calon haji. Begitu setelah dia wukuf pakai songkok putihnya, statusnya sudah berubah. Namanya Muhammad Ikram SH, sudah haji. Dari titelnya bertambah Muhammad Ikram SH, sudah haji. Selesai itu Bapak Ibu, tolong jaga ini songkok haji. Katutuin hajian dia. Kajai haji kajili-jili. Jaga itu haji tanah. Dia namanya sambayan subuh, dia namanya sambayan lohor, dia namanya sambayan asar, dia namanya sambayan maghribi, dia namanya sambayan isya. Apalagi yang bunting. Jadi nak kita sambayan. Udah kata lohor mi, lah buji. Aji, lebih demi asar mengerti itu karena sibuk jadi bunting. Banyak haji begitu, betul? Tidak ada di Moncolloe, tapi ada di Rapo Kaling. Kita nanti kalau selesai haji yakin begitu. Siapa yang melakukan perbuatan seperti itu, maka hilang pahala haji mabrurnya. Selesai haji Bapak Ibu, dia akan meninggalkan Makkah menuju ke Madinah. Selesai rangkaian di Madinah, Bapak Ikram akan terbang menuju ke Jakarta. Dari Jakarta menuju ke Makassar. Begitu naik pesawat ke Makassar 1,5 jam, tersisa 30 menit lagi ke depan, pilot umumkan, para penumpang yang terhormat, sesaat lagi kita akan mendarat di Bandara Internasional
Sultan Hasanuddin Makassar. Wih, jainan jempuki. Nanti minyak nan ini semprot semua itu. Nah, sama jalan raka kita pernah motor semprot. Palabus isi botol. Terakhir di bokok. Kenapa Bapak Ibu? Naun kis nampe asul kibatir bandaraya, bukan satu orang yang memeluk, satu keluarga pelukis semua. Apa sabana neraka ki sanna ranuna na ciri punah ibe tahu. Bapak Ibu, mudah-mudahan semua yang mendengar ceramah yang sudah haji bisa umrah lagi, yang sudah berumrah bisa haji lagi, yang belum berangkat umrah dan haji insya Allah secepatnya berangkat umrah dan haji. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tapi sebelum kita berangkat, saya kasih tahu supaya tidak mendapatkan kesulitan dalam perjalanan. Pesan saya cuma satu: pamit baik-baik sama orang tua. Udah naik matan rini, ada mama di sini dengan bapak. Oh, minta restu sama mama. Punna batal lagi perjalanan tamai di Makkah, Allah akan memberikan kemudahan sepanjang mama dengan bapak doakan kita. Maka alangkah baiknya pamit sama orang tua, minta izin sama orang tua. Sekarang tanggal 20 berapa? 21. 4 hari lagi ke depan. Minta pamit sama orang tua, minta izin sama orang tua. Ma, doakan saya, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan ibadah haji. Ma, doakan saya yang terbaik, mudah-mudahan visaku cepat keluar mama. Kalau ada anak sudah bisa berhaji, dengarkan baik-baik. Yang paling pertama kita harus syukuri adalah kedua orang tua. Kalau Anda hebat menjadi polisi, dengarkan baik-baik. Anda hebat menjadi tentara, Anda hebat menjadi seorang dokter, Anda hebat menjadi seorang pengusaha, pejabat, kaya, bukan karena Anda yang hebat, tapi doanya orang tua yang kuat. Kak DTI tatua tanpa palak doang ngaki. Tidak nak boleh naik dan letak. Ia minta bayi dari karena yang tua bapak ibu. Pak doangan untuk tua ya tidak ditolak karena Taala. Maka itulah pentingnya banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar Bapak Ibu, sebelum saya tutup ceramah saya dengan doa, saya harap supaya kita berdua tabih. Ambil tangannya mamata, cium tangannya orang tua, minta restu sama orang tua, izinkan dan doakan saya mama, mudah-mudahan visaku ini di detik-detik terakhir, dua-dua namaku suami istri cepat keluar, karena saya mau berangkat ke tanah suci, bukan karena menggapai gelar haji, tetapi saya mau membahagiakan kedua orang tua saya yang selama ini mendoakan saya sukses dan berhasil. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan, selamat lampah, selamat kemoter. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ya Allah, ya Rabbi ya Rahman. Allahumma hajjat mabruran ya Allah. Berikan kepada kami haji mabrur ya Allah. Haji yang Engkau menjanjikan surga ya Allah. Ya Allah, berikan keselamatan dan kesehatan ya Allah. Lindungi kami semua ya Allah dari segala musibah. Hindarkan kami semua dari segala bahaya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina